Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra Kuaya di mana saja Anda berada, bertemu kembali dalam seri Sironi, sinaman rohani Kuaya. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat mitra Kuaya di mana saja berada, Sironi kali ini mengambil tema tentang kuatul iradah atau motivasi yang kuat. Ya, agama kita Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk memiliki motivasi yang kuat dalam segala urusannya. Karena motivasi yang kuat ini menjadi penentu keberhasilan dan menjadi peneguh perjuangan. Tanpa adanya motivasi yang kuat, tentu siapa saja akan menjadi mudah lemah dan mudah patah. Maka dalam surah Ali Imran ayat 100 surah Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka apabila kamu telah berazam, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Maka dalam ayat ini secara lugas disampaikan bahwa tawakal, pasrah kepada Allah itu harus dilandasi dengan azam. Azam ini adalah motivasi terkuat yang harus dimiliki bagi seorang memiliki atau mengejar cita-cita. Bukan hanya sekedar keinginan, bukan hanya sekedar niat, tetapi azam, atau dalam bahasa kita, azam itu adalah tekad yang kuat. Maka apabila motivasi itu sudah mengerucut menjadi sebuah azam atau tekad yang kuat, maka dalam istilah Jawa, rawe-rawe rantas, malang-malang putu. Jadi tidak ada lagi dalam pikirannya, dalam jiwanya itu hambatan, tidak ada lagi keterbatasan. Dia memiliki keyakinan yang kuat, semangat pantang menyerah, serta kerja yang tidak pernah kendor. Ini orang yang memiliki azam. Maka saat orang kemudian berpasrah pada Allah atas hasil dari usaha itu, setelah dia memiliki azam yang kuat ini. Maka saudaraku, kalau Anda ingin memiliki cita-cita atau keberhasilan dalam setiap usaha Anda, termasuk di dalam kuaya ini, maka carilah azam itu, milikilah azam itu. Dan bagaimana kemudian kita memiliki azam yang kuat? Maka azam itu akan muncul jika motivasi itu adalah motivasi yang sangat emosional, yang motivasi itu membuat hati kita ini bergemuruh. Dan kesempatan kali ini saya akan cerita tentang kisah Uwais Al-Qarni sebagai sebuah cerita atau pelajaran tentang bagaimana motivasi yang kuat itu menghantarkan kepada kesuksesan. Uwais Al-Qarni ini disabdakan Nabi sebagai penduduk langit, bukan penduduk bumi. Meskipun di muka bumi atau di masyarakat sekitarnya, Uwais Al-Qarni ini hanya dikenal sebagai seorang pengembala kambing dan onta, tetapi Rasulullah mensifatinya sebagai penduduk langit. Apa kehebatan Uwais Al-Qarni ini? Di dalam hadis Muslim ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Usair bin Jabir ya. Di dalam kisah itu, dalam hadis itu dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni ini memiliki semangat kecintaan atau ketaatan atau berbakti kepada ibunya yang sangat luar biasa. Jadi beliau selalu mendahulukan ibunya untuk segala urusannya, dan ibu menjadi sebuah atau ibaratnya orang yang paling dibakti ya, mendapat kebaktian yang paling tinggi ya, di muka bumi ini. Sehingga hingga pada suatu saat, ringkas saja, ibunya Uwais Al-Qarni ini meminta kepada anaknya agar anaknya mengusahakan agar
ibunya ini bisa melaksanakan ibadah haji. Maka sebagai seorang anak yang sangat taat pada ibunya, dia berpikir keras, bagaimana saya bisa memberangkatkan ibu ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, sementara dia hanya seorang pengembala kambing dan onta. Dia terkenal fakir di lingkungannya, tidak memiliki harta yang cukup. Tetapi karena berbakti pada orang tua, membahagiakan ibu ini menjadi motivasi emosional yang paling besar bagi dia, maka tidak ada lagi pikiran hambatan pada diri Uwais Al-Qarni. Yang dia pikirkan bagaimana caranya agar supaya dia bisa mengantarkan ibunya berangkat haji. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Uwais Al-Qarni dengan motivasi yang sangat kuat itu, maka beliau mengerjakan apa yang tidak pernah difikirkan oleh orang-orang fakir yang lainnya. Beliau membeli seekor anak lembu atau bahasa kita pedet, masih kecil, bobotnya mungkin ringan. Kemudian lembu ini, pedet ini, lembu kecil bayi pedet ini dia pelihara dengan cara digembalakan di puncak bukit. Maka tiap hari yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, dia memanggul atau menggendong anak sapi itu dibawa ke puncak bukit untuk digembalakan di puncak bukit itu. Turunnya juga digendong, dan itu dilakukan setiap hari. Dari bobot mungkin sekitar 30 kilo bayi sapi itu, tiap hari tidak pernah satu hari pun terlewat kecuali Uwais Al-Qarni menggendong bayi sapi itu ke puncak bukit dan juga menuruninya di sore harinya itu tiap hari. Dan apa yang terjadi? Maka setiap hari bayi sapi itu atau anak sapi itu semakin bertambah bobot. Terus tiap hari dari 30 kilo naik menjadi terus 35, terus naik sampai 8 bulan dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Bayangkan 8 bulan tiap hari menggendong anak sapi ke puncak bukit, hingga akhirnya bobot anak sapi itu menjadi 100 kilo. Dan apa yang terjadi? Seiring dengan naiknya bobot anak sapi itu hingga 100 kilo, maka bertambah besar dan kuat juga otot-otot kaki, punggung dan tangan dari Uwais Al-Qarni. Sehingga hingga bobot sapi itu 100 kilo, Uwais Al-Qarni mampu menggendongnya naik dan turun bukit. Hingga datanglah setelah 8 bulan masa pengembalaan itu, tibalah masa haji. Maka apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari negeri Zaman menuju Mekah dengan berjalan kaki untuk naik haji. Subhanallah, Masya Allah. Dan terjadilah, barulah orang-orang sekitar yang sebelumnya mencemooh, menganggap Uwais Al-Qarni ini gila, sinting untuk tiap hari menggendong sapi ke puncak bukit. Dia tahu pada akhirnya, oh ternyata ini niat dari Uwais Al-Qarni melatih dirinya menggembleng dengan menggendong anak sapi adalah dia meniatkan agar otot tubuhnya kuat untuk menghantarkan ibunya dengan cara menggendongnya dari Zaman menuju Mekah melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, maka kita bisa lihat betapa motivasi yang kuat dari seorang penduduk langit Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu ini mampu menciptakan pekerjaan-pekerjaan besar yang secara logika mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di zamannya. Sekali lagi karena motivasi yang kuat, sehingga dia mampu menggendong ibunya dari Zaman ke Mekah dengan berjalan kaki untuk melaksanakan ibadah haji. Maka demikian pula pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni ini, yaitu betapa motivasi yang kuat yang menggugah emosi itu akan mampu menciptakan beribu ide, beribu jalan, beribu cara untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Oleh karena itu, sahabat mitra kuaya di mana saja berada, carilah motivasi yang terkuat pada diri Anda, karena dia akan bisa membangunkan raksasa kesuksesan
yang ada pada diri Anda. Selamat mencapai puncak kesuksesan di Kuaya dan landasi dengan motivasi terkuat Anda semua. Terima kasih, semoga sukses segera menemui Anda dan kita bertemu bersama-sama di puncak kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuaya, kuat, kaya,